Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan merangkum film tahun 2010 yang dibintangi oleh Song Kang-ho dan Kang Dong-won berjudul Secret Reunion. Film yang bergenre thriller ini disutradarai oleh Park Hong-soo dan menjadi salah satu film Korea Selatan terlaris di tahun 2010. Secret Reunion bercerita tentang dua orang yang beda negara kemudian bersatu dalam pencarian sosok pembunuh misterius yang kejam. Apakah dua orang itu akan tetap hidup atau malah sebaliknya? Yap, enjoykan badan, mari sini dengerin cerita menegangkan. Sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe dulu ya. Selain gratis, itu juga akan membuat kamu berlangganan video keren lainnya dari channel kesayangan kita ini. Awal cerita dimulai ketika seorang pemuda lagi nonton TV acara musik dan juga sedang menelpon istrinya. Mendapat pesan masuk di laptopnya, dia berjanji kepada istrinya untuk akan kembali. Pria itu adalah Song Ji-won yang tengah sibuk memecahkan petunjuk yang dikirim oleh seseorang. Sepertinya itu sebuah informasi yang penting. Di tempat lain diperlihatkan Lee Han-kyu, seorang agen National Intelligence Service atau NIS Korea Selatan, sedang menelpon istrinya dan membahas anak mereka. Tak lama dia mendapat telepon dari seorang pria bernama Tae-sun. Dengan cekatan dia langsung mengangkat telepon itu, lalu mengambil kertas yang tampaknya seperti informasi penting. Bersama tim yang lain, Lee sibuk dengan informasinya. Esok paginya, Ji-won bertemu dengan temannya. Merasa diikuti, mereka langsung memutar arah mobilnya. Anggota Lee Han-kyu yang gagal mengikutinya, agen Lee bersama timnya langsung bergegas mencari keberadaan mereka. Di terminal bus, Ji-won duduk bersebelahan dengan bapak-bapak tua, lalu kemudian pergi. Dan di toilet kembali mereka bertemu dengan bapak tua itu. Dengan memegang senjata, bapak itu menyuruh mereka berdansa, lalu membawa Ji-won ke suatu tempat. Di tempat lain, agen Lee mendapat telepon kalau orang yang dicarinya ada di sebuah apartemen. Mendengar itu, Lee bersama timnya langsung cus. Di mobil, Lee mengingat sesuatu tentang siapa yang ada di apartemen itu. Lee mengatakan Kim Sung-ha, sepupu kedua Kim Jong-il. Di sebuah taman, tampak bapak tua itu memberi Ji-won sebuah pisau, lalu mengatakan setelah ini selesai kita ke lantai 1 dan bertemu di terminal, lalu kembali bersama-sama. Dalam perjalanan, Lee mendapat telepon dari atasannya. Di sana dia dimarahi karena tidak melaporkan kejadian yang terjadi. Dia juga mengatakan nama Shadow. Yap, benar sekali sob, bapak tua tadi adalah orang yang mereka cari, Shadow. Dia jugalah orang yang mengirim informasi pada Ji-won pada awal film tadi. Di rumah target, Shadow tanpa ragu-ragu menembak ibu-ibu beserta anaknya. Ji-won yang kaget hanya bisa terdiam. Tak berapa lama, target sesungguhnya datang bersama sang anak. Yap, dia adalah Kim Sung-ha, sepupu kedua Kim Jong-il. Kim Sung-ha dianggap pengkhianat negara karena menulis sesuatu yang membuat pimpinan Korea Utara merasa dipermalukan. Shadow langsung menembak. Saat mau menembak sang anak ditahan oleh Ji-won. Pas pula agen NIS datang. Ji-won pun dianggap sebagai pengkhianat oleh Shadow. Padahal dia nggak tahu apa-apa, cuma ngerasa kasihan aja ya kan. Yap, Ji-won pun berhasil menyelamatkan anak kecil itu, lalu membawanya keluar. Saat di luar, Ji-won melihat wajah agen Lee Han-kyu dan dia juga melihat tampang sang teman Kim Tae-sun yang telah berkhianat. Nah, jadi sob, Ji-won dan Shadow itu adalah agen mata-mata utusan Korea Utara. Begitupun Tae-sun yang rupanya berkhianat dengan membocorkan informasi pada Lee Han-kyu untuk menangkap Shadow. Ji-won yang sudah di luar, dia pun kabur. Begitupun dengan Shadow yang lari. Agen bersama rekan mengejarnya, namun gagal. Shadow pun menghilang. Di terminal, Ji-won menepati janjinya untuk bertemu, namun Shadow tak kunjung datang. Yap, pasti dong ya, karena Ji-won sudah dianggap pengkhianat. Bagi negaranya, pengkhianat tak dimaafkan. Makanya Shadow nggak datang. Di rumah sakit, Lee Han-kyu lagi-lagi dimarahi bosnya. Singkat cerita, Lee Han-kyu pun dipecat karena dia bergerak sendiri dan tidak melaporkan kejadian sebelumnya kepada atasannya. Sehingga dia banyak kehilangan anggota timnya dan juga aksi tersebut menelan korban dari warga sipil.
Scene berganti 6 tahun kemudian. Lee Han-kyu kini telah menjadi agen swasta spesialis dalam menemukan istri orang asing yang kabur. Suatu hari di kantor polisi setempat, Lee mendapat job untuk menangkap penipu orang Vietnam yang diduga melakukan perdagangan pernikahan internasional. Dalam aksi pencariannya, Lee yang dihajar dibantu oleh seseorang. Yap, orang itu adalah Ji-won yang kini bekerja di sebuah pekerjaan konstruksi. Lee yang melihat wajah Ji-won pun terkaget. Namun dia pura-pura nggak kenal gitu, lalu menawarkan Ji-won pekerjaan untuk bergabung dengannya. Di sana Ji-won pun mengganti namanya menjadi Park Ki-jun. Jadi sebenarnya keduanya sudah saling mengenali identitas masing-masing, namun mereka berdua memilih untuk tak berurusan dan pura-pura tak mengenal satu dengan yang lain. Di dalam mobil, Ji-won bertemu dengan seseorang. Ji-won bercerita tentang pertemuannya dengan agen Lee. Namun orang itu menyuruh Ji-won untuk menyerah. Sedikit kesal, dia mengatakan akan mengakhiri semua ini. Ji-won pun pergi. Esok paginya, agen Lee yang sibuk memata-matai Ji-won, dia mendapat telepon dari Ji-won. Dan suatu hari mereka pun bertemu, membahas pekerjaan yang dulu pernah ditawarkan agen Lee. Yap, Ji-won pun resmi jadi anggota agen Lee. Esok harinya mereka pun berhasil menangkap target. Setelah itu, agen Lee membawa Ji-won untuk tinggal di rumahnya. Ji-won tidur di sofa dan Lee tidur di lantai atas. Malam itu, Lee sibuk dengan kekhawatirannya terhadap Ji-won. Saat larut, Ji-won ke warnet. Di sana, Ji-won mengirim email kepada Henry yang sebenarnya itu adalah Shadow, lalu mencari alamat Taesun. Paginya di rumah agen Lee yang gak tidur-tidur itu masih saja mengintai Ji-won dan sedikit berlatih bela diri. Hingga pokoknya dia bisa-bisanya memborgol tangannya sendiri. Tak lama Ji-won pun pulang dan membantu Lee. Mencari target baru, Lee yang begadang tadi malam agak oleng membawa mobilnya. Di suatu tempat mereka pun berpencar dan akhirnya Ji-won menemukan wanita yang mereka cari. Lee yang kaget gimana cara Ji-won bisa gampang menemukannya. Ji-won pun mengatakan kalau dia meyakinkan mereka secara manusiawi. Setelah sampai ngantarin wanita itu, keluarganya memberikan upah secara manusiawi juga. Mendengar itu tentu saja agen Lee menerimanya. Mobil mereka pun penuh dengan upah yang manusiawi. Hingga ayam berani-beraninya melompat. Kejadian itu membuat mereka akhirnya bisa tertawa bareng. Hingga di rumah mereka makan bersama serta saling cerita tentang keluarga. Hari demi hari mereka disibukkan mencari seseorang. Kegiatan yang dilakukan Ji-won itu selalu ditulisnya di email kayak berita acara gitu ya. Lalu mengirimkannya ke alamat bernama Henry tadi. Namun tak pernah dibaca. Hari libur, Ji-won mengintai pergerakan sang bos, agen Lee. Yap, dia menemukan Taesun dan Lee bertemu. Dan Lee memberikan sesuatu kepada Taesun. Di rumah, Taesun terkaget melihat adanya Ji-won di dalam. Mereka pun berantam. Setelah selesai, ujung-ujungnya mereka curhat. Lalu Taesun memberitahu kepada Ji-won kalau agen Lee sudah tidak bekerja di agensi NIS lagi. Ji-won pun terdiam. Di tempat lain, agen Lee bertemu dengan teman-temannya. Temannya yang membantu dalam pencariannya memberikan alat pelacak kayak GPS gitu kepada Lee. Saat tiba di rumah, agen Lee diam-diam mengambil jam tangan Ji-won, lalu meletakkan GPS tadi ke jam tangannya Bang Ji-won. Suatu hari, Ji-won yang sudah rapi izin untuk reunian dengan teman-teman SD-nya. Yap, Lee pun langsung mengintai Ji-won. Dalam pencariannya, Lee mendatangi seorang pastor. Sedikit diancam dengan kekerasan, pastor itu mengatakan tentang In-jun adalah kliennya. Mereka pun akhirnya ngobrol. Jadi Ji-won ngaku sebagai In-jun ke Pak Pastor itu. Lalu pastor itu bercerita tentang Ji-won. Kalau Ji-won memiliki anak dan istri di Korea Utara dan sudah 7 tahun tidak bertemu. Serta dia dicampakkan oleh negaranya sendiri. Dia tidak bisa menyerah karena ada keluarganya dan ingin membawa keluarganya ke sini. Makanya dia minta bantu ke kita, kata pastor. Namun biayanya sangat mahal. Sontak teman Lee mengingat apartemen yang dulu pernah dikatakan Ji-won. Ji-won membutuhkan uang untuk membayar apartemennya. Oh, jadi itu maksudnya ya, apartemen adalah keluarganya. Mendengar perkataan pastor, Lee dan kawannya terdiam.
Scene berganti, kembali disibukkan mencari istri orang yang kabur. Yap, kali ini mereka mencari wanita keturunan Vietnam. Setelah sampai suatu tempat, mereka menemukannya. Lalu Lee membawa dengan paksa wanita itu untuk masuk mobil. Melihat tidak manusiawi, Ji Won pun marah. Mereka pun tumbuk-tumbukan. Tak lama mafia Vietnam yang dulu kembali bertemu dengan Lee. Mereka pun gak jadi lanjut tumbuk-tumbukannya, malah bersatu untuk melawan anggota mafia itu. Saat pimpinannya berhasil dilumpuhkan oleh Lee gak jadi memborgolnya karena dia ingat perkataan Ji Won. Kalau itu tidak manusiawi, yap, mafia itu pun dilepaskan walau akhirnya dia ditendang. Mereka pun pergi ngantarin mbak itu, tapi tidak ke suaminya. Suaminya jahat, sering mukul. Mereka pun bantuin mbak itu untuk bertemu dengan keluarganya. Saat di rumah, Lee menyuruh Ji Won untuk menganggapnya sebagai saudara, namun ditolak unyu oleh Ji Won. Mereka pun tidur. Gak mau bersaudaraan, tapi lihat tuh tingkah tidurnya. Paginya, Lee menyiapkan perlengkapan untuk mendoakan ibunya Ji Won. Saat Ji Won membungkuk, Lee mengatakan dia dengar kalau Korea Utara membuka pelayanan. Pelayanan di sini dapat diartikan seseorang yang bisa membawa orang pindah negara, seperti Ji Won yang menginginkan membawa keluarganya ke Korea Selatan. Mendengar itu, Ji Won marah dan mengeluarkan pisau ke arah Lee. Ji Won merasa kalau rencananya sudah ketahuan. Lee juga mengatakan nama asli Ji Won. Kemudian berkata, jika semua berjalan baik, kita bisa meneruskan bisnis. Kita bisa menjadi besar jika kita bekerja sama, menghasilkan uang yang banyak serta membantu sesama manusia. Mereka pun melanjutkan kembali untuk berdoa. Ji Won pun haru mendengarnya. Setelah selesai, Lee mendapat telepon lalu dia bergegas pergi. Setibanya di rumah sakit, ternyata Tae-sun telah tewas. Ji Won yang mengikuti pergerakan Lee melihat temannya yang tewas itu. Dan keberadaan Ji Won pun diketahui oleh seseorang. Ji Won yang dikepung, di sana Ji Won sedikit dilobi oleh salah satu agen NIS agar bisa menangkap Shadow. Tak mau dianggap pengkhianat lemah, Ji Won pun berusaha kabur. Di dalam mobil, Ji Won melihat video wanita sedang nyanyi. Sontak dia mengingat sesuatu. Dengan panik di warnet dia kembali mengecek emailnya. Lee yang di ruangan mantan bosnya itu tak mau memberikan GPS keberadaan Ji Won. Dia pun keluar. Saat keluar ruangan, Lee tak sengaja melihat foto Ji Won yang sudah menjadi buronan. Lalu mendengar perkataan tembak untuk membunuhnya. Mendengar itu, Lee langsung mengirim pesan suara untuk Ji Won agar membuang jam tangannya yang ada pelacak. Agen yang mencari menemukan keberadaan Ji Won di terminal. Langsung cus dong. Agen juga mendapati Ji Won sedang menelpon dengan produser Min. Dia mengatakan kalau dia sudah mengakibatkan masalah bagi keluarganya. Tolong lanjutkan pekerjaannya bahkan tanpaku. Yap, Ji Won kembali bertemu dengan Shadow. Di dalam mobil, Shadow memberikan foto lalu mengatakan, negara memberikanmu kesempatan terakhir, buktikan dirimu. Di tempat lain, tampak produser Min lagi diamankan. Saat keluar dari lift, Shadow melihat Pak Produser, lalu berusaha menembaknya. Karena tidak kena, mereka berusaha mengejarnya. Baku tembak pun terjadi. Tak lama, mobil yang dibawa produser Min ditabrak oleh mobil suruhan Shadow. Di sana, produser Min berhasil kabur. Shadow yang melihat langsung mengejarnya. Begitupun para agen mata-mata berusaha mengejar Shadow. Di atas gedung, Shadow berhasil menemukan produser Min. Saat mau menembaknya, terdengar suara agen Lee. Lalu Lee menemukan Ji Won. Dengan segera, Lee langsung membuang jam tangan Ji Won. Saat mau pergi, Shadow sudah bersiap untuk nembak Lee. Namun Ji Won lah yang berusaha membunuh Lee. Produser yang terbaring menanyakan siapa kelompok yang mengirimmu. Kemudian Ji Won menanyakan kembali apa maksud perkataan produser Min barusan. Seolah dia berpikir sesuatu yang lain. Tanpa ragu-ragu, Shadow menembaknya hingga berkali-kali.
Jiwon berkata lagi, itu bukanlah perintah dari atasan, kenapa kau tembak? Dan menanyakan tentang kematian Taesun, apakah itu atas kehendakmu sendiri? Lalu Shadow menuduh Jiwon pengkhianat juga dengan menodongkan senjatanya dan mengatakan tentang penyeberangan keluarganya ke Korea Selatan. Saat itu tiba-tiba ada orang tersendak. Ternyata Om Lee Han-kyu tidak mati, Jiwon malah menyelamatkannya. Shadow lalu berusaha membunuh Lee, namun ditahan oleh Jiwon. Lee kemudian berusaha melindungi Jiwon dengan menodongkan pistol ke arah Shadow. Jiwon dan Shadow pun bertengkar, lalu mereka jatuh dari atas gedung. Para agen yang melihat langsung menghampiri Jiwon. Saat mau menyelamatkannya, ternyata Shadow masih hidup dan berusaha menembak mereka. Tak lama, Lee datang menghampiri Jiwon. Yap, Shadow lagi-lagi berusaha menembaknya, namun gak kena. Lee yang sudah memegang pistol langsung menembak Shadow. Shadow akhirnya mati. Jiwon yang berdarah berusaha berkata kalau dia tidak mengkhianati siapapun. Dengan segera, Jiwon dibawa ke rumah sakit dan sedikit mengingat sosok sang istri dan anaknya. Scene berganti. Lee yang berhasil melumpuhkan Shadow diberi penghargaan oleh pihak agensinya. Di rumahnya sedang asik menjomblo, Lee mendapat surat dari Jiwon. Jiwon mengatakan dia pulih dengan baik, lalu menyuruh Lee untuk menyusul anaknya ke London. Jangan hanya berdiam diri di rumah. Yap, Lee pun langsung OTW. Sebelum terbang, entah dari mana dia munculnya, mafia Vietnam datang menjumpai Om Lee dan memberinya hadiah. Di dalam pesawat, dia seperti mendengar suara seseorang yang mengatakan hanya orang desa bodoh yang minum whisky. Yap, tepat sekali. Orang itu adalah Jiwon beserta anak dan istrinya. Lee pun tertawa bahagia. Habis.